Mei 1998, sebuah kejadian kelam yang mewarnai berakhirnya Orde Baru setelah 32 tahun mewarnai laju perkembangan bangsa Indonesia. Pada masa itu, Orde Baru dijatuhkan karena dianggap sebagai rezim otoriter yang syarat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. Kesuruhan Mei 1998 diwarnai aksi anarkis seperti penjarahan harta, dan juga pemerkosaan massal yang dialami oleh wanita etnis Tionghoa. Kejadian kelam ini tak akan terlupakan. Namun, apakah Presiden Soeharto benar-benar dijatuhkan oleh demonstran? Fakta jelang mundurnya Presiden Soeharto. Sebelum kerusuhan Mei tahun 1998, sebenarnya Presiden Soeharto memang berniat untuk mundur. Keinginannya untuk mundur dari jabatan presiden itu sebenarnya sudah dia utarakan sejak tahun 1996. Sebelum Ibu Tien meninggal, Ibu Tien sempat meminta Presiden Soeharto tak lagi maju sebagai calon Presiden RI setelah selama 30 tahun memimpin Indonesia. Pak Harto menyetujui permintaan Bu Tien. Hanya saja, ketika keinginan Pak Harto itu akan dia wujudkan, ternyata ada segelintir politisi yang membuat Pak Harto berubah pikiran, entah apa alasannya. Namun di masa jabatannya yang terakhir, Pak Harto sempat membuat surat perintah semacam super semar yang dia manatkan pada Jenderal Wiranto, dan juga sempat berkeinginan untuk membentuk Dewan Reformasi yang anggotanya terdiri dari para aktivis untuk menggantikan beliau sebelum akhirnya demo dan kerusuhan Mei tahun 1998 terjadi. Sejak rezim Orde Baru berakhir, tuduhan miring pada mantan Presiden Soeharto begitu masif diberitakan. Mulai dugaan korupsi yang disimpan di Bank Swiss, simpanan uang sejumlah jutaan dolar Amerika, sikap otoriternya, hingga dugaan keterlibatannya dalam peristiwa G30 SPKI. Namun, apakah tuduhan itu benar? Jika ada kengerian dalam pemerintahannya seperti peristiwa Tanjung Priok, Petrus atau beberapa aktivis yang hilang, itu memang benar. Namun, tuduhan korupsi yang dialamatkan pada Pak Harto tidaklah benar. Dalam pengakuannya, Yusril Iza Mahendra yang sempat menjabat sebagai Mensesnek pernah pergi ke Bank Swiss dan berbagai tempat yang dianggap sebagai tempat harta Presiden Soeharto disimpan. Semua sudah diselidiki, namun tak ada satupun yang membuktikan jika Pak Harto korupsi. Menanggapi tuduhan miring pada dirinya, Pak Harto bersikap tenang, beliau tak berusaha membalasnya, dan hingga saat ini ternyata tak ada satupun bukti jika Pak Harto korupsi. Hal ini pernah disampaikan oleh Yusril Iza Mahendra. Hal di atas pernah diungkapkan oleh Yusril Iza Mahendra dan juga Rizal Ramli. Untuk cerita lengkapnya, Anda bisa klik link yang ada di deskripsi. Dari kisah singkat di atas, demo 1998 sebenarnya jauh berbeda dengan demo Tritura pada tahun 1966. Beberapa pendapat mengenai konspirasi peristiwa kelam tahun 1965 mengalamatkan tuduhan miring pada Pak Harto ternyata hanyalah asumsi bohong yang tak terbukti. Amelia Yani sebagai putri dari pahlawan revolusi menyatakan bahwa Pak Harto tidak terlibat dalam peristiwa G30S. Justru, PKI itulah yang jadi dalang di balik peristiwa kelam itu. Kesimpulan saya, menurut saya, demo tahun 1966 dengan demo tahun 1998 adalah dua hal yang berbeda. Jika demo Tritura itu awalnya hanya menuntut pembubaran PKI, namun akhirnya benar-benar menjatuhkan Presiden Soekarno, sedangkan demo tahun 1998 tidak sepenuhnya menjatuhkan Pak Harto. Demo tahun 1998 lebih tepatnya hanya mereformasi politik Indonesia, sedangkan Pak Harto dengan tenang meletakkan jabatannya. Mengapa bisa begitu? Pertama, karena berulang kali Presiden Soeharto berniat untuk mengakhiri masa baktinya sebagai presiden. Alasan utamanya karena ingin menikmati hari tua. Tak hanya itu,
Dorongan untuk mundur dari jabatan itu juga datang dari berbagai pihak, termasuk Presiden Amerika sendiri, yaitu Bill Clinton. Apakah Presiden Soeharto bersikeras bertahan? Ternyata tidak. Beliau memang ingin meletakkan jabatannya sebagai presiden. Kedua, berulang kali Presiden Soeharto mengungkapkan alasannya untuk mundur, bahkan ketika membentuk Dewan Reformasi, walau akhirnya gagal. Ketiga, sebelum kerusuhan Mei tahun 1998, Presiden Soeharto membuat Supersemar dan memberikan mandat pada Jenderal Wiranto. Namun, Jenderal Wiranto memilih tak menerima mandat tersebut karena alasan tertentu. Alasan Jenderal Wiranto bisa Anda saksikan di link video yang ada di deskripsi. Keempat, sebelum turun, Pak Harto sudah menyerahkan mandat kekuasaan pada B.J. Habibie. Hal ini menunjukkan Presiden Soeharto bukan dijatuhkan oleh demonstran, melainkan meletakkan jabatan dengan legowo. Memang, rezim Orde Baru ada kekurangan, namun bagi saya demo 1998 tak sepenuhnya menjatuhkan Presiden Soeharto seperti yang selama ini diberitakan. Sungguh berbeda dengan demo Tripura yang akhirnya memang menjatuhkan Presiden Soekarno melalui tuntutan pembubaran PKI. Demikian pendapat saya mengenai demo 1998. Mungkin pendapat saya berbeda dengan pemirsa.